Selamat siang kawan-kawan. Selamat datang di acara kami. Pada hari ini kita akan mengenal lebih dekat apa sih yang menjadi permasalahan dalam konflik regional bisnis antara Eropa dengan Indonesia. Pada hari ini saya akan ditemani oleh beberapa ahli tentunya dalam membahas kasus polemik ini. Nah, saya ditemani oleh Profesor Vincent Milenio yaitu ahli minerba dan lingkungan, dan juga ditemani oleh Bung Alexander Hendrik yaitu pengamat politik internasional, dan juga Bung Fredrik Ardianto yang merupakan pengamat politik internasional juga. Nah, mari kita akan mulai acara ini dengan mengetahui dulu apa sih CPO dulu sebelum kita menjelaskan atau berbicara atau berbincang lebih lanjut mengenai polemik ini. Nah, untuk menjelaskan lebih jelas lagi mengenai CPO ini, saya mau bertanya langsung kepada Profesor Vincent. Ya, Prof Vincent, bagaimana ini CPO ini sebenarnya apa sih yang juga sangat bisa dibilang juga menjadi target ekspor gitu ke negara-negara luar negeri. Jadi CPO itu apa sih sebetulnya? Oke, CPO ini adalah minyak nabati yang dihasilkan dari buah kelapa sawit. Nah, CPO ini kenapa bisa berharga sekali? Karena dia ini bahan baku, bisa dibuat bahan baku pangan dan juga non pangan. Nah, dengan banyaknya permintaan CPO ini, kita ini menjadi komoditi strategis bagi Indonesia yang khususnya diekspor. Karena Indonesia itu adalah salah satu penghasil CPO terbesar di dunia. Beberapa contoh kegunaan CPO ini adalah bisa menjadi bahan baku minyak goreng. Dia juga bisa menjadi bahan bakar, campuran bahan bakar, dan menjadi pelumas oli. Lalu dia juga bisa menjadi bahan pangan, dan juga dia bisa menjadi bahan untuk kosmetik, bisa untuk mendinginkan luka bakar, dan juga bisa untuk cat atau pewarna, serta bahan baku pembersih, dan masih ada yang lain lagi. Iya, jadi memang sangat banyak sekali ya CPO ini gunanya itu ya. Nah, mengenai CPO ini, CPO ini sebenarnya Indonesia tuh punya berapa kayak ekspornya itu tuh Indonesia sebetulnya menguasai berapa persen sih dalam segi CPO sendiri gitu di tingkatan ekspor kita di dunia? Di dunia ini CPO ini Indonesia menguasai sekitar 58% dari pasar kelapa sawit dunia yang sangat besar. Di tahun 2016 saja kita memproduksi sekitar 36 juta metrik ton dalam satu tahun itu. Sangat jumlah yang sangat besar. Kalau 58% itu berarti Indonesia nomor 1 dong ya, berarti ya? Betul. Oh, berarti memang sangat penting sekali ya dalam bisnis Indonesia ini CPO ini. Oke, kita lanjut ya untuk ke nikel itu apa ya? Prof Vincent, ini nikel ini kenapa bikin nikel itu spesial gitu ya? Mungkin bukan spesial sih ya, tetapi kayak kenapa nikel itu mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi gitu ya, nikel itu apa dan kenapa nikel itu menjadi juga sebagai target ekspor di Indonesia ini? Jadi nikel ini adalah unsur kimia metalik yang bernomor atom 28 dengan simbol Ni. Nah, nikel ini berwarna putih keperak-perakan, sedikit serabut keemasan. Nah, kenapa dia menjadi sangat berharga? Karena dia itu salah satu logam transmisi yang juga memiliki sifatnya keras tetapi ulet juga. Nah, dia dimasukkan ke dalam golongan besi kolbat yang termasuk berharga. Nah, si nikel ini pertama kali ditemukan ini oleh Corenston pada tahun 1971 dan diberi nama copper nickel atau coalinit. Awalnya hanya dianggap sebagai logam yang mengotori tembaga. Namun seiring kemajuan teknologi, ini membuat
nikel ini sangat berharga dan bermanfaat. Di saat kondisi murni, nikel ini berteksturnya lembek dan sangat tahan karat dan juga tahan terhadap suhu ekstrim. Dan karena teksturnya yang lembek ini dapat dipadukan dengan besi dan krom yang menghasilkan dapat menghasilkan stainless steel yang sangat kuat dan ringan. Jadi di Indonesia sendiri itu biji nikel itu sama seperti CPO juga dong ya? Dia kira-kira berapa banyak sih sebetulnya ekspor nikel itu di Indonesia, dan Indonesia itu memang sebetulnya itu sangat penting mengekspor biji nikel ini karena jumlahnya banyak kah, atau memang karena nikel sendiri itu bagus gitu ya? Karena nikel ini sangat berharga dan memang sebenarnya mahal, jadi ini menjadi salah satu komoditi ekspor kita. Nah, kita sendiri ini di tahun 2020 berhasil memproduksi 760.000 ton per tahun untuk nikel, dan total kontribusinya kita dari output global itu adalah 30%. Jadi kita ini adalah salah satu produksi biji nikel terbesar di dunia. Jadi itu biji nikel itu belum menjadi belum diproduksi gitu ya, masih setengah jadi gitu ya waktu kita mengekspor itu. Masih berbentuk bahan mentah yang nilainya masih rendah. Namun nilai rendahnya itu pun sudah terasa cukup tinggi bagi standar Indonesia. Nah, jika kita bisa memproduksi sendiri, maka nilainya akan berkali-kali lipat. Berarti memang Indonesia ini masih belum memproduksi gitu ya nikelnya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, kita akan masuk ke peran CPO dalam perdagangan Asia Eropa. Masih ke Prof Vincent sendiri. Prof Vincent, bagaimana nih menjelaskan mengenai peran CPO dalam perdagangan Asia Eropa atau mungkin Indonesia Eropa menurut Prof Vincent? CPO ini sebenarnya sangat besar potensinya, dan dia memiliki variasi produk yang sangat besar, sangat luas, dan dapat mengembangkan ilmu teknologi agar mengembangkan CPO ini jauh lebih banyak. Maka kita ini perlu ditekan lagi untuk mengalihkan teknologi kepada CPO agar lebih maju lagi CPO kita. Jadi memang peran CPO sendiri itu cukup berperan juga gitu ya dalam perdagangan Asia Eropa sendiri ya, dan produksi kita tentunya di Indonesia sendiri. Oke. Kita lanjutkan ke peran biji nikel nih sekarang dalam Asia Eropa atau Indonesia Eropa. Saya juga masih mau minta penjelasan kepada Prof Vincent. Ini Prof Vincent, bagaimana ya Prof Vincent tentang peran biji nikel sendiri ini sampai ketika kita tutup ekspor itu sampai kayak ada heboh luar biasa begitu. Emang perannya itu penting sekali kah untuk di Eropa atau mungkin di dunia sendiri gitu, atau dari sekedar Asia Eropa lah gitu? Iya, sangat penting. Karena nikel ini bermanfaat sebagai industri baterai kendaraan listrik dan juga untuk pelapis mobil. Maka sebagai dunia di negara-negara manapun, kendaraan bermotor itu sangat dibutuhkan. Maka dengan keadaan yang semakin pesat, nikel ini sangat dibutuhkan dimanapun, dan juga karena sifatnya yang tahan terhadap karat, segala bentuk besi yang tahan karat semuanya memiliki unsur nikelnya. Dan juga nikel ini jika dipadukan dengan busa bisa mengurangi karbon monoksida yang
berakibat buruk bagi lingkungan. Jadi memang peran biji nikel ini dalam perdagangan pun juga sangat penting gitu ya, sampai harus bisa dibilang respon dari Uni Eropa sendiri ini cukup luar biasa gitu ya, sampai menggelegar, sampai banyak respon-respon yang juga diberikan juga oleh Indonesia sendiri. Oke, terima kasih Prof. Vincent. Kita akan melanjutkan diskusi kita. Kita akan masuk ke dalam respon pihak Eropa nih. Nah, respon pihak Eropa mengenai nikel sendiri ini unik juga gitu ya. Dan saya juga minta penjelasan kepada Bung Alexander Hendrik atau Bung Lexi ya. Bung Lexi, bagaimana mengenai respon pihak Eropa ini? Oke. Respon saya Silakan, Bung mengenai Lexi. pihak Eropa ialah pihak Eropa tidak bisa berkompetisi karena harga nikel di Indonesia sangat tinggi. Jadi Uni Eropa terpaksa menggugat Indonesia terkait biji nikel. Jadi memang respon pihak Eropa ini langsung menggugat gitu ya, berarti ya dia. Dan istilahnya memang berarti menurut Eropa sendiri ini sangat, apa yang dilakukan Indonesia ini bisa dibilang itu tidak sesuai gitu ya dengan ekspektasi Eropa gitu, sampai dia harus menggugat gitu ya, Bung Lexi ya. Ya betul, sangat tidak sesuai Oke. ekspektasi. Kita lanjutkan. Nah, ini ada respon-respon di Indonesia juga nih mengenai nikel ini terutama ya, karena ini cukup bisa dibilang kasusnya ini cukup masih recent gitu ya, masih beberapa tahun yang lalu, dan mungkin bisa dibilang berkembangnya pun juga masih beberapa bulan yang lalu juga. Nah, beberapa respon ini ada dari Menteri SDM Indonesia yaitu Arifin Tasfir, Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo, Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Kita akan membedah nih semua nih ya. Nah, ini untuk respon Presiden Jokowi sendiri, kembali saya juga mau bertanya kepada Bung Lexi. Menurut Bung Lexi sendiri, perkataan Presiden Jokowi ini bagaimana ya dalam pengamatan Anda? Dalam pengamatan saya, perkataan Jokowi itu merupakan suara keras bagi Uni Eropa bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo siap melawan atau melakukan serangan langsung terhadap Uni Eropa, serta Indonesia tidak bermain-main dengan itu. Lalu Berarti memang ya, silakan Bung Lexi. Lalu Indonesia tidak takut digugat oleh WTO karena Indonesia sudah kaya akan alam dan Indonesia ingin biji nikelnya berharga nilainya di mata dunia, khususnya Eropa. Oke, berarti Indonesia memang dari pengamatan Anda, Presiden Jokowi itu memang kesannya itu sudah siap gitu ya untuk gugatannya dari Eropa sendiri gitu ya. Sudah siap. Oke, saya sekarang mau lempar ke Prof. Vincent. Prof. Vincent nih, katanya tuh sudah Indonesia ini berdasarkan kata Presiden Jokowi itu sudah siap deh, itu benar-benar siap dan siap melawan gitu gugatan ini. Nah, menurut pengamatan atau analisa dari Prof. Vincent sendiri, apakah memang kita ini sudah siap gitu untuk kayak menerima akibat-akibat dari kejadian ini gitu? Mungkin kayak nikel kita untuk kayak sudah siap untuk memproduksi nikel kita sendiri, dan ya untuk siap lah untuk memproduksi nikel kita sendiri. Menurut pandangan Prof. Vincent bagaimana? Mungkin di 2021 hingga 2030 mendatang kita bisa memproduksi dari biji nikel kita sendiri menjadi berbagai macam produk dari nikel sendiri, yaitu bisa berupa ferronikel, bisa juga NPI, atau juga nickel matte yang memiliki berbagai macam fungsi. Dan jika Indonesia berhasil membuat
produksi ini kita akan menjadi pasar global terbesar dan juga memberikan produksi nikel yang terbesar di dunia. Jadi memang kalau dari segi keadaan nikel kita pun sebetulnya mungkin beberapa tahun ke depan gitu sudah siap gitu ya, sudah mungkin bisa dilaksanakan gitu ya produksinya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan diskusi kita. Nah, ini ada respon juga nih dari Menteri Maritim dan Investasi, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, juga sering dibilang sebagai Menteri segalanya. Saya mau langsung mendengar penjelasan dari Bung Fredrik nih ya. Bung Fredrik, bagaimana nih kata Menteri kita yang luar biasa ini nih? Jadi menurut saya pernyataan Pak Luhut ini sudah benar dan sudah sangat bagus, dan saya juga setuju dengan pernyataan Pak Luhut ini sendiri. Jadi kalau misalnya kita sendiri mengolah biji nikel tersebut akan menguntungkan Indonesia sekali, karena nilainya akan berkali-kali lipat dibandingkan dengan kita mengekspor biji nikelnya itu sendiri. Jadi saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Luhut ini. Oke, jadi memang sudah sesuai gitu ya sama arahan Presiden, dan kira-kira ke depan itu juga sudah sesuai gitu ya? Iya. Oke, terima kasih, kita lanjutkan. Nah, ini untuk penjelasan dari Menteri Perdagangan yaitu Muhammad Lutfi ya. Kita mau langsung mendengar kayak penjelasannya melalui Prof. Vincent. Prof. Vincent, bagaimana ini Prof mengenai statement dari Menteri Perdagangan kita? Menurut saya ini Uni Eropa itu terlalu berlebihan jika menganggap kita ini dengan menghentikan ekspor memberikan dampak yang terlalu besar bagi 30.000 pekerja langsung dan 200.000 pekerja tidak langsung. Karena nikel ini sendiri sebenarnya tidak hanya dari kita ini hanya 30% dari pasar dunia produksinya. Walaupun ya kita memang terbesar di dunia, tapi dari tempat lain pun sebenarnya masih ada, dan ini terlalu berlebihan bagi saya. Oke, jadi memang dari Eropa sendiri itu terlalu berlebihan gitu. Jadi maksud dari mungkin dari Pak Lutfi sendiri gitu ya. Oke, kita lanjutkan dari Menteri ESDM ya, Arifin Tashfir. Kembali ini untuk saya juga minta penjelasan lagi untuk Bung Lexi untuk menjelaskan mengenai apa sih maksud dari kata-kata dari Menteri ESDM kita. Oke. Respon dari Menteri ialah menunjukkan bahwa sudah siap untuk melakukan konsolidasi ke Uni Eropa, dan mereka sudah mempersiapkan law firm Baker McKenzie di Jenewa serta Wira Kusnedi di Jakarta. Jadi Indonesia sudah siap melawan Uni Eropa yang merasa dirugikan, padahal Uni Eropa itu ingin meraih keuntungan sendiri. Berarti memang Indonesia sendiri ini memang dari bahasa tubuh dari dan perkataan juga dari Menteri SDM ini memang benar-benar sudah siap gitu ya dengan hal-hal yang memang berkaitan mengenai gugatan itu sendiri. Jadi ini bisa dibilang menunjukkan kalau Indonesia sendiri itu siap untuk melawan gugatan dari Uni Eropa ke WTO berarti ya? Ya, sudah siap. Oke, terima kasih Bung Lexi. Kita akan melanjutkan kepada statement yang lain, yaitu Vincent Piquet, yaitu Dubes Eropa Union. Dia sempat mengatakan beberapa hal yang cukup menarik. Nah, kita mau membahas ini juga lebih lanjut. Saya mau penjelasan dari Bung Fredrik ya. Nih Bung Fredrik, ini perkataan dari Dubes Eropa ini menarik gitu ya.
Vincent Piquet itu sempat mengatakan kalau ya impor di Indonesia tuh ya boleh-boleh aja gitu, CPO di Indonesia tuh boleh-boleh aja. Tapi kan beberapa tahun yang lalu atau mungkin bisa dibilang sebelum statement ini muncul, Uni Eropa sendiri mengatakan kalau ya nggak boleh gitu karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di Uni Eropa. Namun Vincent Piquet itu juga sempat berkata gitu di beberapa kayak media tertentu, dia juga sempat bilang kalau ya sebetulnya boleh, tapi ya nggak boleh kalau nggak sesuai gitu dengan kemauannya, atau bukan kemauannya, mungkin ketentuan dan peraturannya EU sendiri. Jadi menurut Bung Fredrik bagaimana? Jadi menurut saya tentang pernyataan Pak Vincent Piquet ini yang merupakan dubes dari Uni Eropa ini, menurut saya itu seperti tidak konsisten sama pernyataannya sendiri. Karena dari negaranya atau Uni Eropanya sendiri itu berkata bahwa mereka menolak CPO karena mengenai kualitas yang kurang, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Uni Eropa, dan juga menurut mereka itu akan merusak lingkungan. Tetapi pernyataan Pak Dubes Uni Eropa Vincent Piquet ini bilang malah kebalikannya, bahwa tidak ada larangan untuk impor CPO. Jadi seperti tidak konsisten aja, walaupun pada akhirnya Uni Eropa ini tidak menolak ekspor CPO dari Indonesia ini. Oke, terima kasih. Oke, saya juga mau langsung lempar nih ya ke Prof Vincent kembali. Prof Vincent, ini katanya CPO Indonesia nggak sesuai gitu sama ketentuan EU. Tapi kan sebetulnya bukannya kalau kita berbicara tentang CPO sendiri kan kualitasnya di Indonesia emang nggak bagus gitu sampai mereka mau kayak ya udah kita tolak dah ekspor CPO dari Indonesia. Itu menurut pandangan Prof sendiri bagaimana? Menurut pandangan saya, terlalu berlebihan jika bilang kita ini merusak lingkungan karena produksi CPO kita ini dengan pembalakan hutan dan pembakaran. Namun Uni Eropa ini menganggap bahwa kita itu selalu merusak lingkungan, padahal mereka sendiri juga membutuhkan biji nikel yang sebenarnya produk pertambangan, dan segala produk pertambangan itu selalu merusak lingkungan. Kalau menurut saya kita ini tidak perlu takut terhadap tanggapannya Uni Eropa, karena kita ini bisa memproduksi sendiri bahan baku kita menjadi bahan produk jadi, sehingga nilainya lebih tinggi. Oke, berarti memang sebetulnya kualitas di Indonesia juga sebenarnya sudah oke gitu ya. Cuman memang banyak alasan-alasan tertentu yang tidak begitu masuk akal gitu ya. Kalau kayak menolak CPO dari Indonesia. Oke. Kita terima kasih Prof Vincent. Kita lanjutkan diskusi kita. Nah, kita juga punya nih respon Jokowi mengenai CPO ini. Saya juga mau mendengar dari Bung Fredrik ya untuk menjelaskan sebenarnya statement dari Jokowi ini sendiri. Oke, jadi menurut saya tentang respon Pak Jokowi mengenai CPO ini membuktikan bahwa kita itu tidak usah bergantung pada Uni Eropa mengenai ekspor CPO ini. Karena kalau jika mereka menolak ekspor CPO ini, kita juga dapat mengolahnya sendiri, bahkan kita juga dapat memakainya sendiri, karena apalagi CPO ini merupakan energi bersih. Jadi akan sangat tidak merugikan kita juga jika kita tidak mengekspor CPO ke Uni Eropa ini. Oke, gitu saya terima kasih. Saya akan langsung kembali lempar ke Prof Vincent. Nah, Prof Vincent, ini bagaimana nih kalau kata Pak Jokowi itu ya sudah pakai kita sendiri aja gitu kan? Nah, menurut Prof Vincent sendiri, apakah CPO ini memang sudah siap kita bikin sendiri, atau pandangan Prof Vincent bagaimana mengenai keputusan dari Pak Jokowi ini? Menurut saya sudah tepat, karena
dalam beberapa tahun ke depan kita akan bisa memproduksi sendiri CPO ini menjadi B100 yang akan menghilangkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang juga sebenarnya lebih ramah lingkungan dan memberikan memberikan daya tawar yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia sehingga ekonomi kita akan terangkat. Oke, berarti memang kalau keputusan dari Jokowi sendiri dari segi lingkungan dan minerba sendiri memang sudah keputusan yang tepat ya berarti ya. Tuh. Oke, terima kasih, kita lanjutkan kembali. Nah, ini fakta mengenai CPO sendiri. Prof. Vincent, ini bagaimana melihat fakta-fakta mengenai CPO ini sendiri? Fakta-fakta ini mencangkup tentang bagaimana sulitnya para pekerja yang memanen CPO ini dari pohon sawit. Mereka ini tidak mendapat upah yang layak dan juga tidak mendapat asuransi untuk perlindungan mereka sendiri karena sawit ini memanennya sangat sulit. Perseorangan saja berbahaya bagi diri mereka dan juga bagi orang lain jika tidak berpengalaman dalam menangani sawit ini. Jadi memang fakta-fakta. Ya, maaf, lanjutkan. Menurut saya, kalau Uni Eropa menolak sawit ini karena merusak lingkungan, mereka harusnya melihat di balik faktanya bahwa CPO ini juga sulit untuk dibuat dan juga sulit untuk dipanen. Sebenarnya secara pekerja yang memanen ini terasa menyulitkan bagi mereka, bagi masyarakat yang bekerja untuk perusahaan besar, karena mereka hanya dikontrak ataupun tanpa kontrak kerja yang jelas. Jadi memang CPO ini merupakan kayak punya hal-hal yang unik gitu ya dalam proses pengambilan sendiri atau mungkin pemanenan dari CPO itu sendiri ya. Betul. Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih Prof. Vincent. Nah, kita akan membahas keuntungan Indonesia melarang ekspor nikel. Saya minta Bung Frederick untuk menjelaskan keuntungan Indonesia dalam melarang ekspor nikel ini sendiri. Jadi apa sih yang akan terjadi jika Indonesia menghentikan ekspor nikel dari Indonesia ke Uni? 30 itu pertama lapangan Indonesia ini ada di Indonesia ini. Jadi berdasarkan riset yang telah kami lakukan, sebenarnya penghentian ekspor biji nikel ini menguntungkan Indonesia karena lapangan kerja ini dapat bertambah. Bagaimana bisa bertambah jika biji nikel ini dihentikan? Yaitu pertama, karena Indonesia ini bisa mengolah biji nikel tersebut menjadi olahan selanjutnya yang bernama ferronikel. Jadi kalau misalnya olahan selanjutnya biji nikel ini dapat dilakukan di Indonesia, bahkan akan membuka lapangan kerja yang besar di Indonesia. Poin kedua adalah mendapatkan keuntungan jika mengekspor olahan bentuk lanjutan biji nikel. Jadi keuntungan keduanya ini, jika Indonesia dapat mengolah biji nikel lanjutan yang bernama ferronikel ini, akan sangat menguntungkan Indonesia karena ferronikel ini bernilai 10 kali lipat dari biji nikel. Itu kalau misalnya Indonesia dapat menjualnya akan sangat menguntungkan bagi Indonesia. Dan jika misalnya Indonesia dapat mengolahnya menjadi bentuk lanjutannya itu stainless steel, maka akan sangat menguntungkan karena nilai stainless steel tersebut bernilai 19 kali lipat dari biji nikel. Oke, terus keuntungan ketiga itu yaitu menjadi negara produsen. Jika Indonesia mengolah bentukan lanjutan dari biji nikel tersebut, maka Indonesia akan menjadi
negara produsen di dunia karena sangat negara-negara di dunia ini sangat membutuhkan bentuk-bentuk lanjutan biji nikel tersebut. Jadi itu saja. Jadi sebetulnya keuntungan Indonesia ini sangat banyak gitu ya, dan dia ini sangat berkaitan satu dengan yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan Indonesia melarang ini berarti Indonesia dapat lapangan kerja, lalu dia setelah dapat lapangan kerja pastinya bisa membentuk olahannya, dan juga setelah berhasil menghasilkan produk sendiri itu bisa menjadi negara produsen. Berarti memang keuntungan ini berkaitan ya satu dengan yang lainnya ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih, kita lanjutkan lagi. Bung Fredrik, ini kerugian Eropa dalam pelarangan ekspor nikel ini apa ya jadinya ya? Oke, jadi apa sih kerugian Eropa jika pelarangan ekspor nikel ini benar-benar dilakukan? Jadi sebagai dasarnya Indonesia itu kan merupakan pemasok biji nikel terbesar Indonesia, dan saat ini Indonesia itu tercatat sebagai eksportir nikel terbesar ke dunia, kedua untuk industri baja di negara Uni Eropa. Jadi ada 4 poin penting kerugiannya yaitu pertama, industri baja. Jika ekspor nikel ke Uni Eropa dihentikan, maka industri baja di negara Eropa akan sangat terancam, dan maka banyak juga dari industri baja akan pindah ke Indonesia. Setelah itu poin kedua yaitu lapangan pekerjaan terancam. Sudah jelas misalnya kalau industri baja di Uni Eropa ini mengalami kerugian, bahwa lapangan pekerja di negara Eropa akan sangat berkurang. Jadi ya mereka akan terancam di segi lapangan pekerjaan. Ketiga yaitu Indonesia akan meraih keuntungan yang sangat besar. Ini jelas merupakan kerugian dari Eropa, karena jika Indonesia dapat mengolah olahan lanjutan dari biji nikel itu, Indonesia akan menjual dengan harga yang tinggi, dan mau nggak mau Eropa juga harus membelinya. Jadi itu sudah jelas akan menjadi kerugian di Eropa dari segi income juga. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Bung Fredrik. Nah, sebelum kita mengakhiri acara kita ini, saya minta semua narasumber untuk memberikan pendapatnya mengenai semua kejadian ini gitu ya, semua apa yang kita sudah bahas saat ini. Untuk Prof Vincent sendiri, menurut Prof Vincent itu apa sih yang bisa kita pelajari, mau dari segi minerba ataupun lingkungan, ataupun secara umum bagaimana polemik CPO dan biji nikel ini, menurut pandangan Prof Vincent sendiri itu seperti apa? Jadi menurut pandangan saya, UA ini hanya mempersulit Indonesia untuk mendorong Indonesia memajukan produk bahan mentahnya ini menjadi dominasi di market dunia. Sementara kita ini masih termasuk dalam negara berkembang yang sebenarnya membutuhkan kemajuan teknologi lebih lanjut untuk memprosesnya. Walaupun ada sisi baiknya, yaitu dengan ini kita mendapatkan desakan untuk memajukan teknologi kita, sehingga kita lebih berkembang dalam sisi teknologi, dan juga memberikan dorongan agar kita mau maju untuk pengembangan biji nikel dan juga CPO. Oke, terima kasih Prof Vincent. Sekarang saya mau minta pendapat dari Bung Lexi. Menurut Bung Lexi sendiri bagaimana ya, apa sih yang bisa kita ambil dari semua polemik antara CPO dengan nikel ini, antara Indonesia dengan Eropa? Oke, yang bisa saya ambil, Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi dengan berat hati akan melayani tuntutan Uni Eropa mengenai CPO nikel. Dan Uni Eropa menganggap peraturan Indonesia mengenai minerba menyulitkan mereka untuk bisa kompetitif di industri besi dan baja, terutama dalam stainless steel. Padahal sebenarnya bisa dibicarakan dan mengirim ahli untuk menciptakan nilai tambah. Serta Indonesia berkomitmen bukan hanya menciptakan kedamaian dunia, tapi juga
kesejahteraan rakyat dunia. Karena Indonesia mengekspor barang mentah, membuat Uni Eropa ketakutan tidak bisa memproduksinya. Oke, terima kasih Bung Lexi. Sekarang terakhir Bung Fredrik, bagaimana menurut Bung Fredrik sendiri apa yang bisa kita ambil dari polemik ini? Jadi menurut saya mengenai polemik CPO dan biji nikel ini, pertama untuk CPO, kenapa sih sampai Uni Eropa itu bisa menolak? Karena menurut saya CPO ini mereka alasan penolakan CPO ini cuma sebagai alasan agar nilai dari CPO ini berkurang gitu. Jadi mereka di Eropa ini kan mereka sangat membutuhkan CPO ini. Terus jika misalnya ekspor CPO ini tidak dilakukan dari Indonesia, akan sangat merugikan Indonesia dan juga merugikan Uni Eropa. Terus mengenai biji nikel, kalau biji nikel, pelarangan ekspor biji nikel ini dilakukan akan sangat merugikan ke Eropanya juga dan sangat menguntungkan ke Indonesia jika bisa mengolahnya sendiri. Karena menurut saya kenapa ekspor nikel ini dilakukan ke Eropa, karena Eropa ini sangat dapat mengolah biji nikel ini menjadi olahan selanjutnya dan dapat dijual lebih tinggi. Jadi istilahnya Indonesia, dia beli dari Indonesia harga murah, terus mereka mengolahnya dengan biaya sedikit, mereka dapat menjualnya dengan 10 kali lipat. Jadi mereka meraih keuntungan dari ekspor nikel di Indonesia ini. Oke, itu aja. Oke, terima kasih sudah memberikan pendapat mengenai polemik ini, dan juga terima kasih sudah datang ke acara kami ya para ahli-ahli ya, kepada Prof. Vincent, Bung Alexander Hendrik, dan juga Bung Fredrik ya. Terima kasih sudah datang dan hadir di acara ini. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Dan Terima juga kasih. terima kasih kalian yang sudah menonton acara kami. Semoga acara ini dapat membantu kalian dalam proses maupun pembelajaran akademis ataupun sebagai pengetahuan umum. Saya hostnya Julian Wangsa. Terima kasih sudah menonton. Saya akan bertemu kalian lagi di lain kesempatan. Terima kasih. But when we